Hai, halo guys, ketemu lagi nih dalam acara Try It, tentunya hanya di Mata Milenial Indonesia TV, matanya Indonesia, pastinya sama aku Putri Andriana yang akan mereview makanan-makanan enak. Yang pastinya ini makanan-makanan yang udah pilihan dan juga mungkin ada yang kenal, ada yang enggak juga ya. Jadi episode kali ini tuh spesial, kita mau bahas soal aneka ragam asinan. Mungkin kalau ngomongin asinan itu kan banyak jenisnya ya. Ada yang dari asinan Betawi, ada yang di Bogor, terus asinan itu apa lagi ya? Macam-macam di Bandung juga ada. Nah itu biasanya beda tuh antar daerah, beda-beda tipis ya kan. Mungkin cuman beda di isinya doang atau beda di kuahnya gitu. Nah ini ada berapa asinan ya? Ada 7 asinan. Ini secara penampakan sama isinya itu sebenarnya mirip-mirip. Cuman nih tiap daerah nih asal-usulnya beda-beda. Nah kalau misalnya ngomongin asinan itu kan pasti bahan bakunya adalah kalau nggak buah sayuran. Nah kalau kita dengar buah atau sayuran itu kan makanan yang sehat ya. Cuman pertanyaannya kalau udah dijadiin asinan itu masih tergolong makanan sehat atau enggak. Nah coba nih yang pakar-pakar kesehatan ya atau yang pinter-pinter soal gizi-gizi makanan boleh nih di-sharing. Sebenarnya kalau buah sama sayuran dijadiin asinan itu khasiatnya masih bisa kita serap apa enggak sih gitu. Terus kalau misalnya asinan itu sebenarnya adalah makanan yang proses pembuatannya itu adalah pengacaran dengan cara pengacaran atau acar gitu ya. Atau misalnya rasa asinnya itu dibuat dengan penggaraman dan rasa manisnya itu dari gula. Gulanya tuh macam-macam juga, nggak selalu gula pasir atau gula putih, tapi ada di beberapa wilayah yang juga kadang-kadang masaknya dia pakai gula merah, cuma mungkin tipis-tipis jadi warnanya tuh nggak yang coklat gula merah gitu. Langsung aja nih kita cobain yang di depan mata dulu. Ini ada asinan mangga muda. Ini kalau penampakannya itu sebenarnya rada-rada kayak jambu tutuk ya. Soalnya mangga mudanya mungkin masih muda banget, jadi dia tuh masih hijau banget. Terus kuahnya tuh dia dari, biasanya kalau asinan kayak gini kan dari asinan Bogor ya. Asinan yang kuahnya tuh dari saripati cabe gitu. Oke, aduh ini yang pertama langsung yang asem. Tapi kalau asinan kan emang terkenalnya asem ya. Kenapa namanya nggak aseman ya? Karena nih buah-buah tuh biasanya rasanya asem, tapi tetap dinamainya tuh asinan. Oke langsung aja nih kita coba mangga muda ini ya. Selain enak juga, dia itu punya banyak khasiat kayak mencegah bau mulut. Terus juga dia juga baik buat penyakit jantung. Sebenarnya kalau kita breakdown gitu khasiatnya tuh banyak. Oke, nih ya penampilannya kayak gini kita. Wah ini gede-gede banget sih. Ini harga asinannya berapa rata-rata? 25 ribuan ya, standar lah ya. Ini bisa kalian pesan online atau datang langsung juga boleh. Oke, kita coba ini mangga muda. Bismillahirrahmanirrahim, kayaknya asem ya. Kok ditiup ya? Kan gak panas, ngapain gue tiup ya? Bismillahirrahmanirrahim. Asem banget. Rasanya asem banget. Terus dia teksturnya juga kriuk gitu kayak yang kriuk gitu. Jangan bikin ketawa dong, santai. Emang gue kayak gitu kalau nyobain makanan asem. Terus dia itu pedes juga, tapi lebih dominan rasa asam mungkin karena dari mangga mudanya ya. Terus dia tuh kayak kalau makan tuh kriuk gitu. Karena muda iya. Jadi dia masih hijau. Nah kalau dia mangganya mangga manis, biasanya manisan ya. Manisan. Oke kita cobain lagi. Enak sih cuman kalau langsung banyak tuh kayak nyelekit gitu. Yuk. Ini biasanya yang hamil-hamil, ibu-ibu hamil pada ngidamnya tuh mangga muda. Enak. Terus biasanya kalau mangga muda juga kalau nggak dijadiin asinan dia bisa jadi sambal juga. Kayak sambal mangga kan ada tuh. Nah itu biasanya mangga muda. Ini juga tadi udah gue bilang ya khasiatnya juga banyak.
mangga muda itu dia sama enaknya kalau kita makan asinan mangga muda itu nggak bikin berat badan kita naik. Jadi buat yang lagi diet atau yang cewek-cewek takut gendut gitu ya, kalau mau ngemil, ini asinan mangga muda ini paling cocok dibandingkan dengan asinan lainnya karena dia tidak menaikkan berat badan. Oke, so far ini dominan rasa asam dibanding sama manisnya, tapi dia enak makan. Kenapa gue bilang enak? Karena dia teksturnya tuh kriuk-kriuk, jadi kayak bukan makan makanan kuah yang lembek gitu, tapi dia ada kuah tapi teksturnya kriuk. Oke, lanjut kita ke ini udah asinan mangga muda. Mangga muda tuh dari mana ya? Asinan kayak Bandung deh kalau asinan mangga muda tuh. Terus ini ada asinan yang isinya, nih lihat tuh deh looknya. Kuahnya tuh kalau secara penampilan sama semuanya. Merah gitu ya, merah-merah cabe. Terus masih ada tekstur-tekstur cabenya gitu. Jadi nggak di cabenya tuh nggak diulek dengan halus. Nah ini isinya itu, ini ada mangga mudanya juga ya. Tuh kan, kalau asinan tuh kurang lebih sebenarnya sama. Tuh ya, ini mangga mudanya. Terus ada timun juga, ada nanas. Terus ada nanasnya, dia nanas mateng. Sama ada bengkoang. Ada bengkoang. Ini baru kelihatannya kayak acar ya, soalnya ada timunnya ya. Kita cobain, tadi kita udah nyobain mangga muda, kita cobain timun ya. Enak gak ya timun dipakein kuah kayak gini? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Enak sih, tapi enggak kayak gini dong. Tapi kok menurut gue kayak rada nggak nyambung gitu ya. Kayak rasanya misah gitu. Tapi enak sih, segar. Nyegrek. Tapi karena tadi sih yang pertama kali banget tuh langsung di tenggorokan tuh nyek gitu. Tapi kalau lama-lama enggak. Kayaknya kuahnya ini satu toko semua kan belinya. Jadi kayaknya kuahnya sama, cuma beda di isinya doang. Ini bengkoangnya ya. Paling enak sih pakai bengkoang. Bengkoang nggak ada yang matang, nggak ada yang enggak sih ya, semua sama. Nah ini nanasnya nih, nanasnya kira-kira asem atau justru malah manis. Tuh. Dia potongannya cukup gede-gede juga sih. Tapi ada juga yang diserut nanti. Enak-enak. Dia nanasnya itu manis. Nanasnya manis. Terus dia dicampur sama kuahnya yang pedas. Jadi seger banget. Enak sih nanas daripada mangga muda tadi. Soalnya mangga muda sama. Ini secara kuah sama yang tadi itu semuanya rasanya sama-sama pedas, tapi nggak pedas banget. Karena gue nggak suka pedas, jadi masih bisa diterima di lidah gue. Berarti masih aman harusnya. Oke, lanjut. Tuh, bingung loh bedainnya. Tadi ini ada nanasnya, ada mangga mudanya juga, lengkap. Nah kalau ini asinan nanas doang. Ya, dia pure nanas doang. Kita coba apakah beda sama yang tadi atau sebenarnya rasanya sama, cuma beda isinya. Ini baru makan dikit aja, tenggorokan udah agak-agak panas gitu ya. Oh ya, ngomong-ngomong minumnya nggak ada nih guys. Boleh minta minum nggak? Tolong banget nih. Ya. Asinan tuh kayaknya kalau dingin lebih enak deh. Apalagi kalau lagi panas-panas gitu kan. Terus kita makan asinan dingin. Wah seger sih. Ini nanas ya, kita cobain. Yang isinya nanas doang. Apakah ada bedanya dengan yang campuran? Tahu. Makasih. Nggak ada bedanya. Rasanya sama aja, cuma mungkin ini yang jualan dia nyocokin sama selera customer kali ya. Dia mau yang nanas doang kah? Mau dicampur? Atau mau mangga muda doang gitu. Soalnya kayaknya kalau asinan rata-rata kuahnya sama nggak sih? Ya kan merah gitu ya. Asinan tuh kuahnya sama. Asinan apa?
Nah, asinan Betawi yang kayak gini nih kayaknya nih, pakai bumbu kacang, ya kan? Juhi tuh asinan jatuhnya. Kalau juhi pakai bumbu kacang kan? Iya, ini juga bumbu kacang ya. Oh iya, sama ada kerupuk kayak gitu kan, kerupuk juhi. Gitu. Oke. Berarti sejauh ini 3 asinan yang udah gue coba nggak ada bedanya, cuma beda di isinya doang. Semua rasanya sama-sama asam pedas. Yang Betawi terakhir kali ya. Nah, ini kita coba yang serut. Tapi kayak kalau ngomongin asinan kayak udah jarang ada yang jual nggak sih? Es krim. Es krim vanila gitu? Oh, baru tahu nih. Iya. Kenapa nggak beli yang itu? Nih penampakan serut kayak gini. Ini isinya sama bengkoang, sama nanas juga. Tapi anyway, meskipun ini ada manfaatnya, teman-teman harus hati-hati juga ya. Kalau kebanyakan juga nggak bagus. Bisa kalau terlalu banyak asam, buat yang asam lambung, apalagi yang punya GERD itu bahaya banget. Terus yang punya apa lagi? Darah tinggi, kebanyakan asin kan juga nggak boleh tuh. Dia padat-padat banget diserut. Kalau kayak gini serutnya pakai apa ya? Ada serutannya ya, kayak serutan buah, serutan pensil. Oke, kita coba yang diserut. Bismillahirrahmanirrahim. Serut bukan ya, takut asam. Sedikit dulu deh. Makan serut, makannya nggak ribet. Sama semua kuahnya tuh sama persis, nggak ada bedanya. Atau nyari asinan tuh yang masih banyak tuh di Bogor. Di Bogor tuh kayak sepanjang jalan, dia kayak di gerobak atau di rumah makan atau biasanya dia jualannya apa, terus pasti ada asinan Bogornya. Kalau di Jakarta mungkin kalau kita pesan online ya, dia baru ada usaha rumahan gitu. Tapi kalau kayak restoran khusus yang jual asinan gitu kayaknya udah susah deh sekarang. Rujak bebak, emang banyak ya? Enak tuh rujak bebak. Ini enak lagi. Kalau menurut gue lebih suka yang serut daripada yang buah potong. Ini kalau buat nyemil sambil nonton drama Korea gitu ya, tonton film malam di kamar ya kan, makan asinan tuh enak banget. Besoknya naik deh 2 kilo. Drakor atau nonton layangan putus, emosi itu ya kan, makan pedas gitu, ngeliat pelakor gitu kan. Oke, lanjut, kita ini asinan salak. Geser dulu. Asinan salak ini kayaknya kalau bikin agak repot tuh Pak, soalnya salaknya mesti dikupas. Nah, oke, kuahnya sama ya. Ini gue jamin rasanya akan sama semua sih. Kalau salak tuh musim-musiman gak sih? Enggak ya? Kayaknya ada mulu deh. Kita coba ya, bismillahirrahmanirrahim. Enak dan lebih manis. Kayaknya karena dari salaknya. Jadi pas kita nyerap sama kuahnya, manis dari salaknya tuh ikut. Jadi teman-teman kalau yang ngiler nih, kayak pengen buru-buru pesan asinan, itu kayaknya di online food banyak deh. Pesan online atau bikin sendiri. Soalnya setahu aku itu bikin asinan tuh gak susah-susah banget, kayak cuman air, terus kasih garam, gula, dan kayaknya kalau dikasih gula merah lebih enak deh. Terus pakein cabai. Nah kalau bikin sendiri tuh bisa diatur tuh, mau cabai, mau pedesnya kayak gimana, mau pedes banget atau nggak gitu pedes, gitu kan. Terus merahnya nih dia cabainya harus yang benar-benar merah, cabai rawit campur cabai keriting ya. Cabai keritingnya itu kan nggak gitu pedes, biar menggoda gitu merah. Soalnya kalau pucet banget kayaknya sih kurang menarik ya. Enak banget yang salak ini, soalnya dia manis salak itu kayak pindah ke kuahnya gitu loh, kayak nyerep. Jadinya pas kita makan nggak sepedes dan seasin asinan yang lain. Oke nih lanjut, ini adalah yang paling gue tunggu-tunggu.
Ini ya, bakso aci. Ini penampilannya kayak bakso aci, tapi ini rambutan. Cuma pertanyaan gue, kalau rambutan lagi nggak musim, nah bikinnya gimana tuh? Repot. Terus kayak kalau bikin, ini kan rambutannya mesti dikupas. Kalian kalau kupas rambutan pakai gigi gitu nggak sih? Iya kan? Apa jangan-jangan tukangnya bikinnya kupasnya pakai gigi ya? Jadi ada ininya nih, ada asam-asam bau mulutnya dikit lah ya. Ya nggak sih? Soalnya kan jarang dong ngeliat orang ngupas rambutan pakai tangan, itu jarang banget. Biasanya kalau gue pakai gigi gitu. Nah ini rambutan, kalau lagi nggak musim tuh biasa rambutannya rambutan asem, ya kan? Cuman ini nggak tahu nih. Cobain kuahnya dulu deh. Bismillah. Asem. Cobain rambutannya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Enak ya nih. Emang kalau makan rambutan tuh kulit biji rambutannya suka ikut-ikut gitu loh. Enak lagi. Pokoknya es batu kan enak loh. Memang makannya agak effort ya. Kayak mesti satu-satu, tapi di situ kayaknya justru yang bikin pesonanya tuh di situ, jadi enak. Masa pakai nasi sih? Ngaco deh. Dia dari tadi udah ngeket tuh, udah ngeliatin nih pengen nasinya yang mana nih. Enak banget. Mau nyobain? Nah, boleh sini. Cobain. Kalau nggak boleh dapet lah bismillah. Nyobain dikit. Skip dia cabut. Kalau rambutan ini enak banget. Rambutannya juga manis. Cuman memang agak repot. Makannya mungkin harus kayak pakai tangan gitu kan. Soalnya kalau pakai sendok rada-rada so cantik. Jadi enakan tuh kita kayak kunyah, kenyot satu-satu gitu. Semua kuahnya semua rasa kuahnya sama ya kan. Sama-sama pedas, sama-sama asem. Terus ada asin-asinnya dikit. Tinggal tergantung kalian lebih suka yang salak doang kah, lebih suka mangga muda atau lebih suka sayuran. Ini sayuran kalau dipakai kuah kayak gini juga enak. Biasanya di Bogor itu sayurannya kayak gini nih penampakannya, tapi kita pakai kuah yang cabe, terus pakai kacang. Nah biasanya kayak gitu kalau di Bogor. Cuman ini yang sayuran kita mau cobainnya pakai sambal kacangnya, agak pinggir-pinggir dulu ya, biar kelihatan. Nah ini sambal kacangnya. Gue penasaran apakah sambal kacangnya nih dia teksturnya kayak sambal kacang gorengan atau dia lebih encer kayaknya. Lebih encer ya. Makannya tuh diguyur ya? Diguyur. Aduh takut tumpah. Nah ini dulu deh kita lihat. Waduh ini seger banget sih. Ini sih paling menggoda. Dia itu isinya ada selada, ada mie kuning kayak ketoprak. Terus ada kerupuk, ada wortel, ada timun, sama ada tahu. Nih, tahunya gue keluarin dulu ya. Dia tahu Cina, tahu yang putih. Dan kayaknya nggak digoreng loh. Jadi dia tahu yang direbus ya. Jadi dia masih bener-bener putih banget. Ada kolnya juga, sama ada mie kuningnya doang, nggak ada, kirain ada bihun. Sama ada kacang. Jatuhnya ketoprak ya saya kalau ada bihun. Sama ada kacang tanah, kacang goreng. Minum dulu. Nah langsung aja kita guyurin. Wow ini yang dari Betawi nih kalau asinan sayuran gini. Bismillah. Sambal kacangnya dia, dan teman-teman kalau yang mau bikin itu sambal kacang kan banyak tuh yang instan. Nah beli aja tuh tinggal ditambahin cabe, terus airnya banyakan. Nah, tuh ya. Kayak gini tuh. Sayurannya tuh masih mentah semuanya. Jadi susah banget. Sayurannya nggak ada yang kayak direbus atau dikukus atau apa dulu. Dia masih bener-bener mentah terus diparut. Kalau nggak diparut dicincang gitu. Terus ada mie kuning, ada ini apa ya, kol. Bismillahirrahmanirrahim.
Sumpah enak banget. Tapi sambal itu bukan pedas, dia ada manisnya juga, jadi kayaknya dicampur sama gula merah. Terus ada kerupuk, ini kayaknya kerupuk yang biasa tuh, yang kalau kita beli di warung ceplastik ada 5 piece gitu ya, kayak kerupuk kaleng yang putih gede tapi dia kecil-kecilnya, dia pakai kerupuk itu. Kita cobain sekarang tahunya ya. Ini enak banget, serius. Ini pertama kali lagi gue nyobain. Enak banget. Dan bener, tahunya itu dia nggak digoreng, tapi cuman tahu Cina yang masih direbus. Sekarang kita cobain seladanya. Ini buat yang pengen asinan tapi nggak suka pedes, ini cocok banget sih asinan ini tuh. Bismillahirrahmanirrahim. Semua asinannya itu masih fresh. Yuk, nyobain yuk, boleh. Cobain. Minta sendok lagi dong nggak? Mbak Feni mau nyobain? Ya. Gak mau yang ini, gak suka. Ini enak banget padahal nggak suka sayuran ya? Suka sayuran. Nah, ini buat yang nggak suka sayuran. Emang ada ngaruhnya? Tapi berarti ini paling sehat deh kayaknya yang sayurannya, soalnya kalian buah-buah. Nah, mau nyobain yang mana nih? Semua kuahnya sama rasanya. Cobain ini. Boleh. Enak nggak? Enak, seger kan? Tapi menurut lo enakan yang diparut gini atau kayak buah potongan? Buah potongan. Oh, lebih enak buah potongan ya? Oh, gue lebih suka yang diserut. Suka potongan. Lebih suka. Iya, sebenarnya rasanya sama kan? Iya. Kuahnya tuh sama aja, segar. Ini nggak mau nyobain yang ini sama sekali? Enggak, mau cobain yang ini tapi. Boleh. Duh ya nih, gue liat-liat nih. Ini apa? Yang salak. Salak itu loh yang setan itu ya? Parah. Biar ngisi aja. Salaknya enggak asam. Iya kan? Salaknya manis, jadinya ininya nggak asam banget. Ada. Sepet, maksudnya sepet. Oh, sepet. Iya, bukan asam. Sepet. Ini manis. Hah? Pondo. Salak. Pondo. Oh, salak ada apa lagi? Salak pondo. Udah ya? Oke, enak? Oke, thank you. Nah, jadi ini semua nggak tahu ya, karena gue udah biasa makan asinan, jadi ya asinan tuh enak aja gitu, nggak ada yang nggak enak. Yang nggak enak menurut gue adalah kalau kepedesan. Tapi kalau asam, yang namanya asinan emang harus asam, buahnya segar, sama buahnya tuh harus buah yang enak gitu, dilihat yang segar. Kalau kayak buahnya udah rada-rada kematangan, itu kan gak enak ya, dimakannya tuh teksturnya hancur gitu. Cuman hari ini yang menurut gue surprisingly enak adalah asinan Betawi ini, atau asinan sayuran. Itu paling enak banget. Terus sambal kacangnya tuh beda, bukan kayak sambal kacang gorengan ya. Kalian jangan bayanginnya tuh kayak makan risol pakai sambal kacang gitu, enggak. Atau kayak rasanya kayak gado-gado tuh enggak. Ini sambal kacangnya tuh dia ada manis-manisnya juga, sama teksturnya itu lebih cair. Jadi dari semuanya gue paling suka adalah sayuran. Itu enak banget ya, asinan Betawi, benar. Terus ini juga mungkin bisa jadi optional buat teman-teman yang nggak suka makan sayur tapi suka asinan tapi pengen makan sayur. Nah, coba makan asinan Betawi ini, atau di juhi ya, asinan juhi itu kan juga sayuran tuh. Itu enak banget tuh, soalnya ini sayurannya cukup lengkap, kayak tahunya ada, kolnya ada, selada ada, jadi mungkin khasiat-khasiatnya tuh juga lengkap gitu. Nah, buat teman-teman yang mungkin biasa bikin asinan atau tahu toko asinan mana yang enak di Jakarta, kayak di Bogor, di Bandung, itu boleh banget ya sharing ke kita. Jadi buat teman-teman yang nonton juga jadi tahu nih, siapa tahu habis nonton ini langsung ngiler kan, pengen asinan tapi bingung gitu beli di mana. Atau yang gampang itu beli pesan online ya kan, sekarang banyak juga tuh usaha-usaha rumahan. Dan kalau pesan online itu jangan lupa minta kuah sama buahnya tuh dipisah, jadi kalau mau makannya nanti tuh masih fresh gitu, dan juga disimpan dingin. Oke guys, jadi itu review asinan
hari ini semuanya enak, tapi hati-hati lagi-lagi lebih baik makan nasi dulu atau makan berat dulu sebelum makan asinan ini karena asam-asamnya ini rawan bikin kita asam lambung. Apalagi buat teman-teman yang udah punya asam lambung. Dan buat teman-teman semuanya thank you banget yang udah saksiin episode kali ini, yang udah nemenin gue review hari ini. Jangan lupa terus saksikan episode Try It lainnya karena gue bakal review makanan-makanan yang lainnya. Dan terus pantengin Try It hanya di Mata Milenial Indonesia TV, matanya Indonesia. See you guys!